Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuruddin yawadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Unikyu, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mewajibkan hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua dan melarang berbuat durhaka kepadanya. Pada zaman ini, banyak orang-orang menelantarkan kedua orang tuanya, padahal itu merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Unikyu, pada kesempatan kali ini, Bapak akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya seorang Nabiullah, beliau juga seorang raja. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa dapat berbicara dengan bangsa hewan. Selain itu, beliau juga diberikan mukjizat dapat menundukkan bangsa jin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Laits As-Samarqandi diceritakan kisah seorang pemuda yang membuat kagum Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diperintahkan pergi ke tepi sungai. Nanti di sana Allah akan menunjukkan kuasanya. Allah akan menunjukkan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Pergilah Nabi Sulaiman membawa seluruh pasukan kerajaannya yang terdiri dari bangsa manusia dan bangsa jin. Ada pula sebagian dari bangsa hewan. Nabi Sulaiman sampai di tepi pantai yang dimaksud. Di sana beliau tidak menemukan suatu hal apapun, hanya hamparan lautan yang membentang sepanjang mata memandang. Setelah itu, Nabi Sulaiman memerintahkan salah satu jin untuk menyelam ke dasar lautan. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai jin, selamilah lautan ini. Jika engkau menemukan suatu hal yang ajaib dan luar biasa, tunjukkan padaku dan bawakan kepadaku." Jin itu pun menyelam ke dasar lautan dengan kecepatan yang luar biasa, sambil memperhatikan sekelilingnya. Tidak lama kemudian, jin itu naik ke permukaan dan mengadukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa dia tidak melihat satu hal apapun yang ajaib dan luar biasa. Nabi Sulaiman tidak puas dengan jawaban jin tersebut. Sambil di dalam hati berkata, jika Allah telah memfirmankan sesuatu itu, maka terjadilah. Hanya jin tersebut yang tidak mampu menemukannya. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit untuk menyelam ke dalam lautan. Jin Ifrit adalah salah satu jin yang hebat di dalam bangsa jin. Jin Ifrit menyelam ke dalam lautan dengan kecepatan yang luar biasa, sambil memperhatikan di sekelilingnya. Setelah beberapa waktu, jin Ifrit pun naik ke permukaan. Dia mengadukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam ke dalam lautan dan tidak melihat satu hal apapun yang ajaib dan luar biasa." Nabi Sulaiman merasa kecewa dengan jawaban jin Ifrit. Sambil memalingkan wajahnya, lalu dia memerintahkan Asif bin Barqiyah untuk menyelam ke dalam lautan. Asif bin Barqiyah merupakan salah satu punggawa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia sangat ahli dan memahami kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti kedua jin sebelumnya, Asif bin Barqiyah hanya terdiam sesaat, kemudian mengangkat kedua tangannya sambil berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian tersibaklah air lautan dan kemudian muncul kubah putih
dengan 4 pintu di setiap penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua terbuat dari yakut, pintu ketiga terbuat dari mutiara, dan pintu keempat terbuat dari zabarjud yang berwarna hijau. Kemudian secara perlahan-lahan kubah putih tersebut menepi ke tepi pantai. Setelah itu terbukalah pintu kubah tersebut dan tidak terdapat setetes air pun dalam kubah tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman memasuki kubah tersebut dan betapa terkejutnya Nabi Sulaiman, dia bertemu dengan seorang manusia yang sedang beribadah di dalamnya. Lalu Nabi Sulaiman mengucapkan salam kepada pemuda tersebut. Setelah pemuda tersebut menjawab salam Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tersebut. Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dalam lautan, di dalam kubah ini?" Lalu pemuda itu bercerita, "Dahulu selama 70 tahun lamanya pemuda itu merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya dalam keadaan buta dan ayahnya dalam keadaan lumpuh. Sebelum sang ibu meninggal, ibunya berdoa, 'Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan taat kepadamu.' Dan sebelum sang ayah meninggal, sang ayah berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah anakku dalam keadaan taat kepadamu di tempat di mana para setan tidak mengetahuinya.' Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kembali, 'Pada masa siapakah engkau hidup, wahai pemuda?' Pemuda itu menjawab, 'Saya hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam.' 'Berarti engkau sudah hidup selama 1400 tahun lamanya.' Tetapi sama sekali tidak terlihat tua di wajah pemuda tersebut. Bahkan tidak nampak sehelai uban pun di rambut pemuda tersebut. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kembali, 'Bagaimanakah makan dan minummu, wahai pemuda?' Pemuda itu menjawab, 'Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan, dan seekor burung membawakan makanan dan minuman untukku. Aku dapat merasakan semua jenis makanan yang ada di dunia ini, yang membuatku merasa puas dan kenyang, sehingga hilang rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas, bahkan tidak ada rasa kantuk dalam diriku, sehingga aku dapat menghabiskan sepanjang waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kembali, 'Maukah engkau tinggal bersamaku di istana?' Pemuda itu menjawab, 'Kembalikanlah aku ke tempat semula dan biarkanlah aku terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang ditentukannya.' Kemudian Nabi Sulaiman keluar dari kubah tersebut dan berkata kepada Asif bin Barkiyah untuk mengembalikan kubah tersebut ke dalam lautan. Kemudian Asif bin Barkiyah berdoa kepada Allah dan secara perlahan-lahan kubah tersebut kembali ke dalam lautan. Sahabat Unikyo, dari cerita tersebut dapat kita simpulkan kita harus berbakti kepada kedua orang tua, karena itu merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa kedua orang tua sangat mustajab. Yang terakhir, ridha Allah adalah ridho kedua orang tua. Demikian cerita yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di cerita hikmah Ramadan SDIT Baitul Jihad lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.